Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa meneruskan kajian kita, mengkaji tentang keislaman ini dengan baik-baik. Dan kita mohon ditunjukkan oleh Allah pada yang benar. Sebab may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang ditunjukkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, orang tidak ada yang bisa menunjukkan. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, memang begitu ya. Dulu itu kalau ada orang itu yang mengatakan bahwa seperti umpamanya perkataannya Imam Ghazali itu kan ada mengatakan. Tapi karena Imam Ghazali karena saya orang biasa, saya memahami Imam Ghazali itu cara biasa. Saya tidak sanggup seperti yang dikatakan orang-orang itu. Kalau ada orang itu dikatakan umpamanya saja, ini ibadat cara awam, itu salat, gitu ya, puasa, gitu. Lalu nanti kalau sudah bisa cara awam, naik itu bisa seorang yang dikatakan khusus, itu orang khusus, itu lain. Lalu ada lagi yang dikatakan khawas atau khusus. Tapi waktu itu waktu saya masih kecil itu dikatakan. Lalu itu orang, kalau ada orang yang pakaiannya semaunya saja, lalu tata keramanya semaunya begitu. Itu dikatakan jangan diabaikan, itu jangan-jangan itu wali. Gitu. Orang itu kalau sudah wali itu sudah apa-apa sudah tidak salah gitu. Oleh karena itu seperti yang kemarin kan saya katakan, umpamanya dikatakan bahwa Nabi Khidir itu kan dikatakan bahwa Nabi Khidir itu orang yang sudah ngerti kepada iradah Allah. Nah, karena orang itu sudah mengerti kepada iradah Allah, nah itu lalu orang itu sudah bebas begitulah. Tidak usah pakai agama, ada yang begitu. Bahwa Khidir telah bebas dari beban agama. Karena apa? Karena beliau sudah mempunyai keyakinan tentang adanya kehendak Allah itu. Mungkin sampai dikatakan Khidir kok membunuh anak tanpa dosa itu.
Itu dosa enggak? Ya kalau karena itu dianggap bahwa Khidir itu sudah wali Allah, sudah ngerti sebab apa? Ketika ditanya oleh Musa, lalu waktu itu Musa diberitahukan kepada Musa, saya membunuh anak ini karena apa? Sebab saya tahu bahwa anak ini kalau besar besok, kalau tidak dibunuh sekarang, besok dia akan menjadi orang yang membunuh kepada orang tuanya. Justru orang tuanya itu orang yang saleh. Nah ini, oleh karena itu dikatakan bahwa kalau orang itu sudah seperti Khidir karena sudah ngerti kepada iradah Allah, maka orang bebas tidak beragama. Saya tidak akan mengatakan begitu. Karena saya sebagai orang awam ya terserah itu. Bagaimanapun juga ya sebab Allah sudah menyatakan umpamanya wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kamu hendaknya kamu kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kamu tinggalkan. Ya harus begitu. Saya juga begitu. Saya tidak berani lalu karena itu orang itu sudah wali, orang itu semaunya saja. Enggak. Oleh karena itu kalau ada kepercayaan bahwa gugurnya perintah dan larangan karena dia itu sudah katanya sudah yakin, sudah makrifat kepada Allah, sudah tahu betul kepada Allah, sudah mengerti maksudnya Allah, lalu gugur itu perintah dan larangan. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan tidak bisa itu. Bagaimanapun juga kalau ada orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu, ya, beliau sampai mengatakan ya bagaimanapun juga itu kufur sudah. Kepercayaan gugurnya perintah dan larangan berarti melawan Allah dan Rasulullah. Allah sendiri perintah, Rasulullah perintah. Allah melarang, Rasul melarang. Kok itu itu tidak betul. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendapat golongan yang seperti itu itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah lebih buruk daripada pendapat Mu'tazilah yang pertama tadi. Kalau Mu'tazilah cuma mengatakan bahwa qada dan qadar tidak ada, cuma begitu ya. Tapi bagaimanapun juga perintah Allah masih dijalankan. Larangan Allah masih dijauhkan, tapi dengan akal, dengan pikiran. Karena itu, di kalangan ulama tidak terdapat seorang pun yang beranggapan demikian. Jadi artinya mengatakan bahwa perintah dan larangan itu bisa gugur. Ya. Tidak ada yang mempunyai paham begitu. Orang sudah tidak kewajiban. Ya. Karena sudah jadi wali, karena dia sudah bisa makrifat kepada Allah. Tidak ada, itu tidak betul itu. Mereka ini menjadikan perintah dan larangan itu untuk orang-orang yang kurang sehat akalnya, yang tidak dapat menyaksikan hakikat kaunnya. Malah akan keterlaluan. Jadi artinya orang yang menjalankan agama itu orang yang akalnya belum, yang tidak bisa sampai itu, yang tidak bisa makrifat itu. Karena itu siapa yang sudah dapat sampai kepada hakikat kauniyah ini, menurut mereka dipandangnya telah gugur dari perintah dan larangan. Nah, ini yang oleh Ibnu Taimiyah dikatakan ini kalau sampai ada orang yang mempunyai pendapat seperti itu, wah itu berarti melawan kepada Allah dan Rasulullah. Orang tersebut kemudian menjadikan orang tertentu itu orang istimewa. Wah ini orang istimewa. Kalau orang itu istimewa itu sampai ada tuh mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang pernah mendengar. Siapa itu? Oh itu Kiai Anu atau ya Gus Anu itu sudah wali itu. Karena itu
ngomong semaunya enggak apa-apa itu. Oh dia wali kok sudah waliullah itu, sudah kekasih Allah. Karena sudah kekasih Allah dia minum khamr dan enggak haram lagi. Dia ya katakanlah bermesra-mesraan dengan pelacur-pelacur itu enggak dosa itu, enggak apa. Sebab dia sudah kekasih Allah. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon ampun kepada Allah yang demikian. Allah sudah menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekat-dekat zina. Dekat saja enggak boleh kok. Kok katanya karena sudah wali Allah lalu seenaknya saja. Menjalankan yang haram tidak apa-apa. Minum minuman yang haram ya sudah boleh. Nah itu enggak. Mereka mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Apa al-yaqin itu? Makrifat kepada Allah. Sampai mengetahui bahwa oh ini sudah kehendak Allah, sudah begini. Nah, ini kalau orang itu sudah bisa sampai kepada itu, makrifat kepada Allah yang seperti itu, nah, saya tidak berani itu memberi artian seperti itu. Saya sebagai orang awam ya, saya katakan bahwa hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di situ artinya mati. Jadi artinya kita tetap menyembah kepada Allah sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Saya beraninya semua seperti itu. Saya tidak berani mengatakan bahwa kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah, lalu apa-apa jadi halal, ya, riba jadi halal, zina jadi halal, minuman keras jadi halal, daging babi jadi halal. Enggak, saya enggak berani seperti itu. Bagaimanapun juga apa yang diharamkan oleh Allah itu tetap haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah tetap halal. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Bahkan di situ dikatakan bahwa di antara haram dan halal itu ada mustabihat. Itu pun oleh Rasulullah dikatakan kalau orang itu wara, kalau orang itu hati-hati, dia menjauhkan daripada sesuatu yang mustabihat, yang meragukan. Nah, ini kalau saya, pikiran saya ataupun ya keimanan saya, ilmu saya sampai situ saja. Saya tidak berani itu lalu. Kok sampai kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah lalu yang haram jadi halal, enggak, saya enggak berani. Dan saya tidak percaya. Dan bagaimanapun juga orang, walaupun dia mengatakan buat saya sekarang saya ini karena saya sudah bisa makrifat kepada Allah, maka ini barang haram sudah jadi halal bagi saya enggak mau itu. Kalau ada orang yang begitu, saya disuruh makmum, saya tidak mau itu. Sebab saya tahu, saya sebagai orang awam, kalau orang itu sudah mengharamkan yang halal, ya sudah apa itu ya barang yang najis sudah dihalal, ya saya tidak berani itu saja. Ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa pendapat mereka ini jelas-jelas kufur. Sekalipun ada beberapa golongan yang menganggapnya tidak kufur, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan tetap kufur. Kekufurannya ini dapat diketahui dengan pasti dari agama Islam itu sendiri, yaitu bahwa perintah dan larangan akan selalu ada pada setiap manusia selama manusia itu masih berakal sampai mati, hatta yakal yakin itu. Kedua-duanya tidak dapat gugur, baik karena manusia itu sudah meyakini adanya qadar atau tidak.
Siapa yang tidak tahu ini harus diberitahu dan dijelaskannya. Kalau masih tetap berkeyakinan gugurnya perintah dan larangan itu, maka maaf ya, itu Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan itu orang begitu malah harus dibunuh, itu sampai begitu. Banyak sekali makalah seperti ini di kalangan orang-orang sekarang itu kadang-kadang sampai seperti itu. Nah, ini yang Ibnu Taimiyah tidak setuju. Adapun orang-orang dahulu tidak mengenal makalah seperti ini. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak, bagaimanapun juga. Tidak ada itu yang sampai, wah ini sudah makrifat kepada Allah, karena itu lalu yang haram sudah jadi halal. Tidak ada. Makalah seperti ini jelas melawan Allah dan Rasul, menghalang-halangi agama Allah, memecah belah agama, mendustakan Rasul dan menentang hukum Allah. Sekalipun orang yang berkata begitu tidak mengerti dan berkeyakinan ini adalah, ya katakanlah, ya, katanya ini jalannya para aulia begitu, tapi kalau caranya seperti itu enggak. Nyatanya sahabat-sahabat enggak ada kok yang mempunyai paham seperti itu. Mereka ini tidak ubahnya orang yang beriktikad salat itu tidak wajib, karena tanpa salat toh sudah dapat menguasai kalbunya. Itu juga Ibnu Taimiyah juga tidak mau itu seperti itu, cara-cara seperti itu. Memang betul ya, artinya ya apa ya? Seperti apa yang dikatakan. Tapi kita memahaminya tidak seperti itu. Seperti orang ahli tarekatnya, orang ahli tasawuf mengatakan tarkus sholati wajibun. Meninggalkan salat itu wajib. Tapi yang dimaksudkan meninggal salat wajib itu artinya bukan lalu tidak salat. Tapi yang dimaksudkan yaitu saya salat. Tapi salat saya itu tidak saya akui. Karena apa? Karena saya mempunyai keyakinan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Saya bisa salat ini karena apa? Karena pertolongan Allah. Saya bisa puasa ini karena apa? Karena pertolongan Allah. Saya bisa zakat. Dari mana? Dari pertolongan Allah. Saya mendapat harta dari Allah. Kemudian saya bisa zakat karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, amal-amal perbuatan yang saya kerjakan itu tidak saya akui sebagai amal saya. Tapi ini semuanya adalah karena Allah. Oleh karena itu, saya terserah kepada Allah. Sebagaimana yang sudah sering saya katakan, ada orang dikatakan, mengapa kamu beribadat? Ya saya diperintah Allah. Kalau kamu disiksa gimana? Terserah. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya sebagai hamba diperintah salat. Dan saya bisa salat itu karena pertolongan Allah. Oleh karena itu saya tidak mengakui bahwa ini salat saya. Jadi kalau ada perkataan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, itu bukan sholat, artinya bukan sholatku itu artinya bukan sholat milikku, itu bukan. Saya bisa menjalankan sholat ini, begitu. Itu semua dari Allah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu maka ya kita
Jangan sampai kalau lalu kita ya mengatakan bahwa orang yang beriktikad salat itu tidak wajib karena tanpa salat toh sudah dapat menguasai kalbunya. Nah itu Ibnu Taimiyah mengatakan tidak betul. Atau seperti orang yang berpendapat arak itu halal karena beberapa banyak orang yang minum arak toh tidak mabuk. Nah, itu juga tidak begitu. Atau seperti orang yang berpendapat zina itu halal karena dia sudah menjadi laksana laut yang tidak bisa dikotori oleh dosa-dosa tersebut. Jadi karena saya ini sudah ma'rifat kepada Allah, saya sudah seperti dikatakan ibaratnya itu sudah seperti lautan. Nah karena seperti lautan maka dosa-dosa yang kecil itu sudah tidak dosa lagi. Zina pun tidak dosa. Nah itu Ibnu Taimiyah tidak mau itu seperti itu. Bagaimanapun juga perintah Allah tetap perintah Allah, perintah Rasul tetap perintah Rasul, dan karena itu kita tetap harus menjalankan apa yang diperintahkan baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira begitu saja dulu ya, insya Allah. Tapi sekali lagi marilah kita sama mohon betul-betul kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang salah, menjadi yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.